Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 185, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan dari berbagai macam petunjuk. Begitu juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal di awal bulan Ramadan, hendaklah esok harinya ia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan jauh, dibolehkan bagi dirinya untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita dalam syariat. Wa
litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita bisa menyempurnakan waktu ibadah kita 29 atau 30 hari penuh, dan agar kita bisa bertakbir membesarkan Allah di akhir bulan Ramadan atas segala petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita, dan moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 185 pada potongan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal di awal bulan Ramadan, hendaknya ia berpuasa keesokan harinya. Imam Ibnu Katsir mengawali pembahasan terhadap potongan ayat 185 Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita Hada ijabun hatmin ala man syahida istihlali syahri. Ini merupakan suatu kewajiban bagi siapapun yang melihat hilal di awal bulan daripada Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun di zaman kita sekarang tugas itu tidak lagi dibebankan kepada afradul mukminin atau afradul muslimin, tidak lagi dibebankan kepada kita secara individu-individu. Beda betul dengan zamannya Rasulullah. Kalau kita baca hadis, Rasulullah SAW itu mewajibkan kepada setiap sahabat yang melihat hilal untuk kemudian memberitahu penglihatan mereka terhadap hilal itu kepada Nabi, agar kemudian Nabi Muhammad menginstruksikan semua para sahabat yang lain untuk ikut berpuasa keesokan harinya. Disinilah kemudian terjadi pembahasan ulama, terutama dalam kajian fikih, syahadatul mukmin wahid, ya, kesaksian seorang mukmin mu'min, kesaksian satu orang mukmin asal dia beriman, ya, tidak harus tahu Bapak Ibu kualitas imannya bagaimana, apakah dia pemabuk, apakah dia sholat atau dia tidak pernah sholat. Asal satu orang saja bersaksi bahwasanya dia melihat hilal, maka kesaksiannya itu wajib diterima dan juga berlaku kepada setiap kaum muslimin yang lain. Itu kaidah yang dipegangi dari dulu sampai sekarang oleh para ulama. Di zaman kita sekarang Bapak Ibu, tugas itu sudah diambil alih sama negara. Jadi kewajiban itu bukan ala afradil muslimin, bukan pada individu-individu kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu tidak usahlah bawa-bawa ormas atau punya kemampuan sendiri keker hilal, itu sudah diambil tugasnya sama negara. Para ulama berkeyakinan betul dengan satu kaidah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah penguasa, pemerintah atau orang yang berwenang sudah mengambil satu keputusan, satu kebijakan, maka dia menghilangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, maka tidak boleh sebenarnya hilal itu ditetapkan oleh individu-individu. Ya, seperti Nabi yang memutuskan kemudian setelah menerima kesaksian dari seorang sahabat yang melihat hilal, Nabi atas kedudukannya sebagai penguasa, sebagai ulul amri, sebagai pemerintah, beliaulah yang memutuskan kepada setiap para sahabat agar kemudian keesokan harinya berpuasa. Begitu juga kita Bapak Ibu di zaman sekarang, tugas itu sudah diambil alih sama Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot pergi ke laut, pergi ke Lokma, pergi
pergi ke Alunaga di akhir bulan Sya'ban, ngeker hilal, itu bukan lagi kewajiban kita. Kewajiban kita itu tunggu pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Dia yang punya wewenang untuk melakukan itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, coba itu diperhatikan. Ketika agama tidak dipahami dengan baik, tidak dipahami dengan benar, muncul kekacauan, muncul kerisauan di tengah masyarakat. Ada yang mulai puasanya 2 hari sebelum, ada juga sebagian kelompok masyarakat mulainya 2 hari setelah. Pemerintah kacau itu. Di negeri kita ini yang paling kacau, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang pun berhak untuk ngomong agama tanpa punya standar ilmu yang jelas. Ada orang baru taubat, tiba-tiba sudah jadi kiai. Itu cuma bisa di negeri kita, Bapak Ibu. Di Mesir tidak bisa. Orang kalau asal-asalan beri fatwa tidak dapat izin dari lembaga namanya Darul Ifta Al-Masriyah. Jadi di Mesir itu ada ulama yang tugasnya baca salawat aja, zikir, tapi tidak boleh kasih fatwa karena dia tidak punya kompetensi untuk memberikan fatwa. Kan ada kan di tempat kita yang ahli zikir, itu jangan kasih fatwa, kacau nanti dia yang kasih fatwa. Yang kasih fatwa itu harus sudah sekolah di Darul Ifta minimal 2 tahun. Ya, ada lembaga khusus namanya Darul Ifta Al-Misriyah, sehingga Bapak Ibu tidak terjadi hal-hal yang meresahkan di tengah masyarakat seperti yang akrab dan sering terjadi di tempat kita. Ya, di tempat kita ada yang puasanya 2 hari sebelum, ada 2 hari setelah. Hari rayanya juga seperti itu. Kalau orang Nagan Raya, orangnya Pak Huzin, itu hari rayanya 3 hari bahkan sebelum kita hari raya. Orang Pak Huzina, orang Pak Hatta hari rayanya duluan itu ya. Nah, jadi merisaukan seperti itu. Padahal ulama sudah punya kaidah bagaimana menyikapi apa yang menjadi wewenang kita secara individu, seperti sholat wajib 5 waktu, zakat, terutama zakat fitrah, zakat mal, itu fardun ain, wajibnya setiap individu. Ada juga yang wajibnya kolektif. Dalam agama disebut dengan fardu kifayah. Tajhisul mayit fardu kifayah, ya, menyantuni anak yatim fardu kifayah. Dan juga ada yang wajibnya atas negara, bukan ke atas masyarakat. Itu kita harus pahami ya, di mana kita punya hak dan kewajiban. Ya, kadang-kadang kita tidak punya hak, tidak usah masuk terlalu dalam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, aika muqiman fil baladi hina dakhala syahri Ramadan. Barang siapa yang berada dalam keadaan mukim di suatu tempat, ya, di suatu negeri, hina dakhala syahra Ramadan, ketika bulan Ramadan itu masuk, maka kita keesokan harinya setelah melihat hilal wajib berpuasa. Wa huwa sahihun fi badani, dan sehat secara badan fisik, tidak ada kendala, tidak ada sakit, tidak ada uzur, ya, atau tidak berusia lanjut ataupun sepuh yang membuat dia sulit untuk berpuasa. Ayyasumala mahalata, maka wajib bagi orang seperti ini untuk berpuasa la mahalah, tidak ada celah yang membolehkan dia untuk meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak terasa Bapak Ibu, sebentar lagi ini bulan 11, bulan 12, bulan 1, tanggal 17 atau 18 dari bulan 2 nanti, insya Allah kita sudah masuk bulan suci Ramadan, ya, lebih kurang 3 bulanan lagi. Wa nusihat hadhil ayatu ibahatun mutaqaddimatu liman kana sahihan muqiman ayyuftira wa
wa yufdi bi it'ami miskin an kulli yaumin. Dengan turunnya surat Al-Baqarah 185 Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir, para ulama berpendapat bahwa ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 185, menghapus segala sesuatu yang dibolehkan pada ayat sebelumnya. Al-ibahatul mutaqaddimah, ya, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan liman kana sahihan muqiman, orang yang mukim sehat secara fisik, untuk memilih berpuasa atau buka puasa dengan bayar fidyah pada ayat sebelumnya. Nanti ketentuannya diubah itu dengan turunnya firman Allah surat Al-Baqarah 185. Dulu seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, sebelum turunnya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan, kaum muslimin wajibnya puasa 3 hari setiap bulan. Puasa tiap hari 3 bulan ini bukan wujuban hatman, bukan wajib mandi yang tanpa opsi, ya, tapi opsional. Dia wajib iya, tapi kaum muslimin tetap diberikan opsi, boleh puasa atau boleh nggak puasa, tapi dengan bayar kompensasi yang disebut dengan fidyah. Opsional wajibnya. Nah, itu dulu ada seperti itu. Turun kemudian surat Al-Baqarah 185, wajib Ramadan itu bukan lagi wajib opsional Bapak Ibu. Nah, maka di awal disebut tadi sama Imam Ibnu Katsir, hada ijabun hatmin. Ini kewajiban yang pasti, tak ada pilihan. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk puasa. Islam, akil, balik, sehat fisik. Nah, itu mereka tidak ada pilihan. Kalau dulu walaupun sehat, mungkin tak dalam keadaan safar, boleh pilih puasa, boleh pilih bayar fidyah. Ya, maka disebut di sini ayat ini wa nusikhat hadhil ayat surat Al-Baqarah 185 ini menghapus al-ibadatul mutaqaddimah, kebolehan yang dibolehkan dalam ayat sebelumnya, liman kana sahihan muqiman, bagi orang yang sehat secara fisik dan dalam keadaan mungkin ayyuftira, untuk tidak berpuasa, wa yufdi, sebagai gantinya dia bayar fidyah bi'it'ami miskin an kulli yaumin, dengan memberikan makan satu fakir miskin setiap harinya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu diubah maknanya oleh Rasulullah, tidak lagi pilihan tapi kewajibannya pasti. Sedangkan ayat sebelumnya surat Al-Baqarah 185 itu diubah ketentuannya sama Rasulullah, berlaku hanya bagi 3 jenis manusia. Yang pertama maradul muzmin, orang yang tidak lagi bisa berpuasa karena sakit menahun, tiap tahun sakit, sudah lain ya di rumah, tidak sanggup lagi apa-apa, boleh tidak puasa tapi bayar fidyah tiap hari, kasih makan satu orang fakir miskin yang lebih kurang setengah kilo, kalau dalam fikih Syafi'i setengah kilo beras. Yang kedua berlaku kepada orang yang sudah sepuh secara usia, syekhun kabir, ya, orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Biasanya kalau di zaman kita Bapak Ibu 60-70 tahun kalau sehat itu masih kuat puasa. Nah, ini Walid sudah 70 Walidnya, masih kuat puasa tahun ini. Masih kuat, hebat. Tapi biasanya kalau sudah 80 jarang ya masih kuat. Biasanya seperti itu. 1-2 kalau Allah kasih rahmat ya, kuat puasa. Nah maka Bapak Ibu kalau sudah sepuh, sebenarnya sepuh dalam Islam itu 60 tahun itu sepuh. Nah, jadi kalau ada orang tua kita 60 tahun yang gak puasa, dia nggak dosa lagi itu Bapak Ibu, boleh dia bayar fidyah. Ya, yang kedua, yang ketiga al-imra'atul hamilah wal murdiah, perempuan yang hamil dan kemudian menyusui anaknya boleh tidak berpuasa dengan bayar fidyah. Itu ketentuannya diubah oleh Rasulullah SAW pada surah Al-Baqarah 184 hanya kepada 3 kelompok manusia, ya.
orang yang sepuh, sakit menahun, atau wanita hamil yang diikuti dengan kegiatan menyusui. Karena taqaddama bayanuhu, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan pada pembahasan ayat sebelumnya. Walana hatta nasyar ada dzikru rukhsata lil marid wal musafir fil iftar. Karena puasa ini pasti tidak opsional, siapapun yang sudah memenuhi syarat wajib, tidak ada opsi untuk meninggalkan puasa. Ada dzikru rukhsata lil marid, maka Allah pada surat Al-Baqarah 185 kembali menyebut ulang keringanan, atau dalam bahasa agama disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu lawannya azimah, Bapak Ibu ya, dalam Islam. Kita mungkin orang awam tahunya ahkamu taklifi, hukum taklif, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, itu namanya hukum taklif. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau lebih mendalam lagi kita belajar usul fikih, di luar hukum taklif itu ada yang disebut dengan ahkamul wad'i, hukum yang sifatnya situasi atau kondisional, situasional dan kondisional. Contohnya apa? Mani itu larangan. Perempuan itu dalam sedang datang haid tidak boleh dia ibadah, tidak boleh dia sholat, tidak boleh dia puasa, tidak boleh dia tawaf kalau berhaji ataupun sedang berumrah. Mani namanya itu larangan. Gitu juga Bapak Ibu ada yang namanya azimah. Azimah itu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Begitu juga puasa tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Itu hukum sononya seperti itu, hukum asalnya seperti itu. Tapi kan Allah punya janji sama kita manusia. Apa janji Allah? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu janji Allah. Allah menghendaki manusia ini jalani syariat Allah dengan gampang, dengan mudah. Jangan sampai itu membebani. Maka Bapak Ibu, setiap azimah itu ditempel sama Allah dengan hukum rukhsah namanya. Puasa iya benar nggak boleh pernah kita tinggalkan. Tapi dalam pelaksanaannya ada rukhsah. Bapak Ibu dalam keadaan musafir di bulan Ramadan nggak boleh kan tinggal puasa. Tapi boleh digantikan, puasanya nanti dibuka di bulan Ramadan, tapi nanti wajib diganti. Kita nyebutnya dengan qada usyam, mengqada puasa di hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Gitu juga kita sakit. Ini bukan sakit yang pertama tadi. Kalau sakit pertama tadi maradul musmin memang nggak bisa lagi puasa. Kalau istilah pemain bola, pensiun selama-lamanya ibadah puasa. Ya kayak Pak Safri udah gantung raket selama-lamanya, nggak bisa lagi main badminton. Itu juga orang yang sakit lambung, puasa dikit, wah naik sesak lambung. Itu sudah masuk hukum yang pertama kita bahas tadi. Tapi ini sakit situasional. Ya, ini kebetulan lagi puasa Ramadan naik darah, apa boleh buat, harus minum obat. Ya udah nanti ganti faidatun min ayamin ukhar, di hari-hari yang lain. Jadi Bapak Ibu, setiap hukum azimah pasti dikehendaki oleh Allah ada rukhsahnya. Kayak sholat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Tapi dalam pelaksanaannya Allah berikan banyak keringanan. Tidak bisa sambil berdiri, boleh sambil berduduk. Bahkan bapak-bapak tadi saya lihat ada beberapa yang sholatnya sudah duduk. Yang penting sholatnya nggak boleh ditinggalkan. Bagi yang opname di rumah sakit gak kuat, bahkan sambil duduk pun gak kuat, boleh berbaring. Yang penting sholatnya gak boleh ditinggalkan. Itu namanya rukhsah. Jadi setiap azimah ada yang namanya hukum rukhsah. Seperti saya sering itu kalau pergi haji ataupun haji ya, itu ditanya, kita besok mau balik ke Indonesia atau mau pergi Madinah. Ada kadang-kadang jamaah haji wanita itu belum tawaf ifadah karena datang bulan. Ya,
Besok kita udah mau berangkat, dia wajib tawaf ifadah. Kalau dia nggak tawaf ifadah, maka batal hajinya. Kenapa? Tawaf ifadah itu rukun daripada ibadah haji. Tapi bulannya dalam hitungan dia baru selesai 3 hari lagi. Ini gimana? Pasti ada rukhsah. Maka bagi perempuan dalam keadaan seperti ini, dia mandi terus, mandi junub, mandi besarnya, walaupun darah haidnya belum berhenti. Tapi niatnya itu liistibahati tawaf, hanya membolehkan dia untuk melakukan tawaf ifadah saja, ya, bukan untuk ibadah yang lain, untuk tok itu aja. Tidak sholat, dia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena tadi dalam keadaan mani, dalam keadaan terlarang bagi dia untuk melakukan sholat. Tapi karena ada keadaan-keadaan yang lain, kalau dia nggak lakukan itu, dia nggak mungkin lagi balik kan? Gimana itu bicaranya balik pergi ibadah haji itu? Dia besok sudah harus pulang. Nah, maka dia mandi terus junub dengan niat bukan liraf'il hadasil akbar. Niat mandi junub itu kan untuk mengangkat hadas besar. Tapi kali ini dia niat mandi junubnya li istibahatit tawaf. Nawaitul ghusla li istibahatit tawaf lillahi ta'ala. Sengaja saya niat mandi besar untuk membolehkan saya melakukan tawaf ifadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rukhsah, Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, walamma hatama siyam ada dzikru rukhsata lil marid wal musafiri fil iftar. Karena puasa ini wajibnya azimah, pasti tidak ada pilihan. Maka kemudian di surat Al-Baqarah 185 ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang penyebutan rukhsah bagi kita dalam pelaksanaan. Secara hukum tidak ada, tapi dalam pelaksanaan ada yang namanya rukhsah karena janji Allah tadi ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Terutama yang disebut sama Allah dalam surah Al-Baqarah 185 itu 2 kelompok. Lil marid, orang yang sakit, walil musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, fil iftar, untuk berbuka tidak berpuasa ya. Bisyartil qada, dengan syarat dia menggantikannya di hari-hari yang lain. Persis seperti Allah katakan di dalam ayat itu, faqala Allah ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh bagi dirinya untuk berbuka puasa. Makna daripada ayat ini, wa man kana bihi maradun, bagi barang siapa saja yang sedang dalam keadaan sakit, fi badanihi, pada badannya, pada kesehatannya, ya syukku alaihi siyama ma'ahu, yang membuat dia susah untuk melakukan puasa. Nah, sukar dia Bapak Ibu. Tapi kalau sakit flu kayaknya enggak, atau batuk ya. Kalau virus gimana? Boleh kena virus ya? Oh betul. Karena saya dengar ada virus baru pada Aceh. Tak benar, tak enggak? Iya. Virus anak. Kalau orang tua nggak kena, kecuali orang tua yang kekanak-kanakan. Dan zaman sekarang ada anak TPA usianya 60 tahun ada. Dulu kan TPA itu biasanya 5-6 tahun sampai 10 tahun itu kan TPA, belajar Iqra 1 sampai Iqra 6. Tapi di zaman akhir sekarang ada juga anak TPA usianya 60 tahun. Jadi kalau penyakit yang membuat kita susah puasa, lambung pasti Bapak Ibu. Lambung itu, waduh, saya termasuk penderita lambung itu. Kalau sudah kumat lambung, aduh, sepertinya mau mati kita itu ya. Kayak sakit jantung itu, sesak di dada gitu. Itu pasti itu. Atau sakit-sakit yang lainnya yang berat-beratnya. Tapi kalau sekedar flu, demam ringan, ya, bukan demam tinggi sampai stek, itu berat itu ya. Demam ringan, sakit kepala ya. Aduh, sakit kepala, ya udahlah buka puasa. Itu tempeleng terus kali itu. Gak benar orang seperti itu ya, sakit kepala atau lagi stres di kantor masa buka puasa, kan enggak juga seperti itu ya.
Maka di garis bawahi sama Imam Ibnu Katsir, wa man kana bihi maradun fi badanihi yashukku alaihi syama'ahu. Bagi barang siapa yang punya sakit pada badannya yang membuat dia dengan sakit itu terasa berat untuk berpuasa. Nah, maka nanti Bapak Ibu berkaitan dengan safar seperti itu juga. Para ulama, bahkan ulama muasirah ya, kalau kita baca kitab fikih kontemporer itu, dia musafir itu juga tidak diukur lagi dengan jarak. Kalau fikih klasik diukurnya dengan jarak Bapak Ibu ya. Lebih kurang 87 atau 89 km ya, itu musafahatul jam'i wal qasri, jarak perjalanan yang sudah membolehkan kita menjamak dan mengqasar salat. Selalu standar itu yang digunakan dalam fikih modern adalah fikih klasik. Tapi dalam fikih modern Bapak Ibu, jarak segitu sama sekali nggak berat ya kan? 89 km itu sigli lah, kurang laut lawung itu nggak berat sama sekali kita dengan mobil, apalagi mobilnya Alphard, nggak terasa tuh. Tiba-tiba oh udah sampai lawung nggak terasa. Maka kalau Bapak Ibu baca kitab fikih kontemporer, yang dimaksud musafir di sini bukan dengan jarak, tapi safaru bihil masyaqqah, perjalanan jauh yang ada masyakkahnya, ada kesulitannya, walaupun jarak tempuhnya nggak sampai 87 km. Saya Bapak Ibu pernah merasakan perjalanan yang sangat masyakkah, padahal jarak tempuhnya itu tidak sampai 87 km. Pernah saya satu kali dari kantor Kementerian Agama di lapangan Banteng itu di Jakarta pergi ke Lebak Bulus. Itu jaraknya lebih kurang cuma 30-an kilometer itu. Tapi saya keluar kantor Kementerian Agama itu sore, jam 4, jam 5 sore, baru sampai ke Lebak Bulus itu jam 10 malam. Aduh, macetnya luar biasa. Ini kayaknya masyakkahnya lebih berat, padahal jaraknya belum sampai itu, Pak. Mau sholat nggak bisa turun, kalau turun nggak dapat lagi bus, ya kan? Untuk kita musafir, ya kan? Berat itu keadaan sulit. Pernah lagi saya terjebak macet, itu bahkan sampai tinggal pesawat dari Bogor. Kebetulan ada acara Mahkamah Agung waktu itu. Kita dapat undangan dari Mahkamah Agung di Megamendung, tapi saya berangkat ke balik Jakarta itu dari Bogor, dari Botani Square naik Damri. Seharusnya biasanya setengah jam atau 1,5 jam sampai 2 jam dari Bogor Soekarno Hatta itu sudah sampai Bapak. Tapi hari itu saya berangkat jam 11, sampai ke Soekarno Hatta itu sudah jam 7 malam, 7 maghrib. Pesawat jam 6 lewat 5 menit udah berangkat. Jadi saya sampai ke Soekarno Hatta, pesawat udah sampai ke Palembang. Macetnya luar biasa. Ternyata itu hari pertama diterapkan tol dengan kartu. Dulu kan boleh bayar pakai uang masuk gerbang itu. Kemudian diganti dengan kartu. Banyak orang yang belum punya kartu sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa di pintu gerbang tol itu. Pernah mengalami seperti itu. Itu jaraknya tidak sampai 87 km. Kalau naik tol dari Bogor ke Soekarno Hatta itu tidak sampai, mungkin sekitar 50 atau 60 km. Ya, tapi masyakkahnya itu berat sekali Bapak Ibu ya. Berat sekali masyakkahnya. Nah, maka para ulama kontemporer itu tidak lagi mengukur perjalanan dengan jarak, tapi dengan tingkat kesulitan. Kalau ada kesulitan walaupun jaraknya tidak sampai 87 km, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa dalam perjalanannya. Aukana ala safarin, bahkan kalau Imam Ibnu Katsir lebih maju lagi, dia berpendapat aukana ala safarin fi ayyi halin safar, atau seseorang yang dalam melakukan perjalanan jauh dalam perjalanan apapun. Lebih maju lagi beliau itu ya, falahu ayyuftira, boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Fa idza aftara alaih fa iddatun ma aftara fi safari minal ayyam, maka dia wajib menggantinya dengan hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nah, Imam Ibnu Katsir itu nggak pakai lagi jarak,
puasa atau perjalanan apapun asal muncul masyaqqat, maka boleh bagi dirinya untuk buka puasa. Apakah itu perjalanan wajib? Perjalanan wajib itu misalnya Bapak Ibu pulang kampung untuk berbakti sama orang tua, itu pulang safarnya wajib hukumnya. Atau safar sunnah, Bapak Ibu pergi umrah untuk kedua kalinya, itu safarnya hukumnya sunnah. Kenapa? Ibadah umrah yang kita lakukan itu hukumnya sunnah. Atau safar mubah, jalan-jalan sekali-kali refreshing keluar kota, itu safarnya safar mubah namanya ya. Yang gak dibenarkan sama ulama itu safar haram. Kalau safar makruh pun masih ada yang membenarkan. Kalau safar haram itu yang gak boleh. Pergi ke Medan jual narkoba, itu safarnya safar haram. Dia tidak punya hak untuk menggunakan rukhsah di dalam syariat ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali ya dengan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki keringanan bagi kita dalam menjalankan perintahnya, dan Allah tidak ingin kita terbebani dalam menjalankan perintahnya Allah. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Moga-moga bisa kita amalkan dalam ibadah kita, terutama dalam puasa yang kita kerjakan. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi